Baik, ya. Selamat sore semuanya, Bapak Ibu terkasih gitu. Kayaknya seneng ya hari ini kita bisa berkumpul lagi. Zoom yang ditunggu-tunggu. Di sini kita bisa berbagi, bisa sharing, kita bisa saling memberikan informasi gitu yang pasti akan berguna buat kita semua. Dan hari ini adalah Atomian Story gitu ya. Kita akan mendengarkan dari ibu-ibu yang cantik-cantik ya, yang cantik-cantik nih akan membagikan kenapa sih milih Atomi gitu. Terus ada yang akan sharing, ada yang akan memberikan produk yang dipakai, testimoni produk gitu ya. Jadi kita percaya bahwa nanti kita akan mendapatkan informasi pengetahuan yang lebih lagi tentang Atomi dan semakin cinta dengan Atomi ya. Jadi nggak usah berlama-lama karena waktu juga. Jadi masing-masing ibu-ibu nanti bisa memberikan sharingnya 10 menit ya, kurang lebih. Jadi yang pertama saya memberikan waktu kepada Ibu Berni. Bu Berni sudah ada juga nih. Bu Berni akan menceritakan kenapa sih milih Atomi, kok menjatuhkan pilihan ke Atomi dan akan membagikan, men-sharingkan tentang produk. Mari Bu Berni, ada nggak? Silahkan Bu. Ya, selamat sore semuanya. Selamat Sore, sore. Bu. Sore. Salam kenal ya, saya Berni. Saya temannya dari Ibu Ika. Mungkin di grupnya Ibu Foni ya. Saya juga baru kali ini. Tiap kali Zoom saya cuma lihat aja semua orang yang kali ini saya disuruh sharing. Sebetulnya ya sangat sederhana sekali. Saya cuma ketemu dengan Ibu Ika. Saya udah lama memang ketemu. Saya juga dari asuransi yang sudah lama sekali kenal dengan Ibu Ika. Saya juga kemarin itu banyaklah sejak waktu kemarin ketika suaminya Ibu Ika sakit juga sampai dipanggil Tuhan, itu semua saya yang urus sampai akhirnya Ibu Ika cerita sama saya tentang Atomi. Sebetulnya waktu dia cerita seperti itu ya biasa aja sayanya. Tapi setelah ngobrol lebih lagi ada waktu, dia ngobrol tentang Atomi. Nah, itu yang saya senang karena biasanya yang namanya MLM itu ya, sebagian saya juga dulu pernah ikut sebelum masuk di asuransi, itu biasanya pasti ada apa-apa tuh kita dikejar-kejar gitu. Mestinya seperti apa gitu kan, ya tahulah kita juga orang marketing udah ngerti lah yang seperti itu. Tapi dengan Ibu Ika ini beda banget gitu. Jadi saya betul-betul diajak dia untuk bukan untuk harus jadi member, tapi dia mengenalkan bahwa ini loh, saya punya tuh produk seperti ini, dan dia sudah pakai. Dan ternyata waktu dia kasih saya itu kebetulan sekali, memang waktu itu yang pertama saya dapatnya yang seperti ester C ya, vitamin C ya, seperti itu. Yang pasti itu yang pertama yang dia kasih itu waktu saya sakit. Jadi waktu itu saya dikasih hemohim sama Ibu Ika. Dia nggak bilang apa-apa, dia cuma bilang, Berni, pokoknya kamu coba minum ini deh, ini bagus banget, Ika sudah coba. Terus memang kebetulan saat itu memang ya saat-saat seperti ini ya, saat kita kalau lagi sakit seperti ini kan, kita tuh jadi langsung itu apa trauma gitu loh. Jadi kayak parno, sakit sedikit kita udah rasa aduh waduh saya kena COVID nih. Tapi ternyata memang rasa badan tuh nggak enak, udah panas dingin seperti apa. Tapi ketika saya minum itu saya sebetulnya saya bukan orang yang cepat percaya dengan satu produk karena bagi saya tuh kalau udah begitu saya cuma makannya paling Imbo, semualah ya pokoknya vitamin-vitamin yang saya juga makan suplemen yang lain. Tapi kali ini saya cuma pokoknya Berni pakai aja, coba. Nah dari situ saya melihat bahwa perhatiannya itu loh. Jadi bukan dia menggiring kita, bukan untuk maksudnya kamu harus jadi member dulu begini dia, tapi enggak. Dia memberikan saya itu waktu itu dia kasih hemohim sama vitamin C sama koyo. Dan saya pakai itu benar. Dalam satu hari itu saya pakai benar-benar badan saya itu enak. Yang biasanya saya mesti makan antibiotik, saya pasti makan obat dokter. Ketika saya minum hemohim itu, terus saya pakai koyo, malamnya kan kepala juga agak pusing. Kenapa besok paginya tuh benar-benar saya nggak ada rasa sakit gitu. Langsung sehat, langsung apa. Terus saya bilang, Kak, puji Tuhan, Bene gimana? Saya cocok gitu. Nah, dari situlah kita mulai cerita dan saya mulai tertarik. Dia juga tidak langsung bilang bahwa Bene harus begini, enggak.
tapi dengan ya bahasanya Ibu Ika ya, maksudnya dia menggiring saya bahwa karena dia tahu saya bukan maksudnya pemula, saya udah ngerti lah kalau dikasih tahu tentang produk ini dia ini saya, terus dari situ saya juga oh ya kalau gitu Kak saya mau deh, karena memang saya tiap kali mau menjalankan sesuatu saya tidak mau kalau saya tidak mencoba. Ketika saya sudah mencoba produknya itu, saya merasa nyaman dan pada memang sampai saat ini saya belum ketemu ya dengan Ibu Foni. Sering sekali Ibu Ika tuh cerita, Ibu Foni itu orangnya pokoknya ya kita ini tujuan di Atomi ini itu yang saya petik dari Ibu Ika. Bukannya saya sok rohani juga bukan, tapi dia selalu bilang bahwa ownernya dari Atomi ini selalu mengutamakan Tuhan dan selalu untuk menolong orang, bukan untuk komersil aja seperti produk-produk yang lain. Karena sebelum ini saya memang lagi dikejar-kejar sama nasabah saya juga untuk menjadi anggota salah satu yang lagi top lah sekarang, yang dari Jepang katanya. Tapi saya terbukti pada saat saya belum ngomong apa-apa dengan Ibu Ika, ada teman saya juga mungkin saat ini Herdiana ikut ya di sini. Dia juga waktu itu datang mau ngasih tahu bahwa produk yang bukan Atomi itu bagus. Tapi ketika saya menjelaskan tentang Atomi ya dengan pengetahuan saya yang mungkin sedikit sekali saya baru tahu tentang Atomi. Tapi saya bilang saya pakai hemohim ini begini-begini, pakai koyok. Dia mulai tertarik dari dia mau ngajak saya ke satu produk itu, akhirnya sekarang Ibu Herliana jadi ikut kita gitu, jadi sama-sama kita. Saya bilang kita coba aja. Oh ya udah kita coba ya seperti ini. Nah itulah saya gabung di sini. Setelah itu saya kembali lagi, lebih lagi saya percaya ketika melihat Ibu Ika sharing kemarin, testimoni bahwa mukanya Ibu Ika itu loh, saya tahu persis seperti apa. Tapi ketika saya lihat, aduh kinclong sekali, akhirnya saya juga tertarik, ini saya juga udah pesen di cleansernya semua, dan ini saya juga lagi nunggu teman saya, yang saya lagi mau jelasin juga tentang maksudnya kulit itu, karena memang kenyataan saya bilang, teman saya Ibu Ika itu betul-betul dia pakai gitu, dia pakai dan mukanya itu berubah sekali. Nah jadi itulah, jadi saya juga nggak mau kalau kita bicara tentang produk seperti ini, pasti banyak lah kompetitor di mana-mana. Tapi kalau untuk meyakinkan orang bahwa memang itu kenyataannya betul, itu yang agak repot. Tapi ketika saya melihat seperti itu, jadi saya nyaman aja ngejelasin seperti itu. Ya mungkin untuk kedepannya saya juga nggak tahu seperti apa, tapi saya mungkin sudah beberapa ya, hampir belum sampai 10 kali ya, yang saya sudah kenalin dulu ke Ibu Ika, dengan saya bawa mungkin ada keluarga saya juga, termasuk nanti yang terakhir ini kakak saya yang betul-betul dia pernah sukses di satu MLM yang dulu terkenal lah, orang udah tahu. Tapi karena saat ini dia sudah nggak di situ lagi, dia juga sudah di insurance juga dengan saya, dan dia sukses juga. Dan dia tertarik juga dengan Atomi ini, karena dia sendiri sudah ditawarin di Palembang, katanya dia sudah ditawarin dari nasabah dia. Tapi karena dia tahu bahwa saya sudah di grupnya Ibu Ika, jadi dia sudah ikut di saya. Mungkin itu saja. Kedepannya mungkin saya nggak tahu, tapi saya yakin, percaya bahwa Atomi ini untuk menolong orang, dan satu hal bahwa kita berjalan bersama dengan Tuhan, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Merni. Amin deh untuk semua ya. Memang di Atomi ini beda gitu ya. Kalau dibilang MLM, saya juga sebenarnya kalau MLM itu rada alergi juga sih. Ya kan dari dulu gitu pernah ditawarin MLM, akhirnya kita disuruh belanja dulu, terus suruh kerja, suruh cari Ya, member, kayaknya sampai malam-malam harus ikut meeting gitu ya. Nah terus memang saya juga orangnya nggak bisa gitu Bu, tapi memang di Atomi ini beda gitu. Karena pertama kali kita kenal tuh produk ya. Kalau produknya itu kita memang merasakan bagus dan harganya juga murah dibandingkan dengan kualitas yang seperti itu gitu ya. Dan dengan kondisi itu banyak gitu loh. Jadi nggak habis-habis dan ngirit. Jadi jatuhnya lebih murah tapi kualitasnya premium. Ya, betul. ya, betul ya. Saya yakin Bu Berni ini sudah langsung menggandeng banyak orang ya. Sukses ya Bu ya. Tuhan, semoga ya Bu. Amin, amin. Pasti terjadi kalau di Atomi itu. Karena kita percaya bahwa maksudnya produk Atomi ini bukan sekedar produk, bukan sekedar MLM, tapi visinya itu sangat bagus ya. Jadi kayaknya Ibu udah menangkap visinya nih. Kita bisa melayani orang, memberkati orang lain juga. Iya, terima kasih ya Bu Berni untuk sharingnya. Tadi saya lupa mengenalkan bahwa Bu Berni ini membernya IKA. Maaf ya Kak, lupa. Iya, ya terima kasih. Terus kita akan
langsung ya kita mendengar. Nanti kalau ada pertanyaan, nanti setelah selesai semua baru ada pertanyaan dan dijawab. Terus yang kedua, saya berikan waktunya buat Ibu Kristi. Ibu Kristi ini membernya Ibu Gema ya, Bu ya. Salam kenal juga. Bu Kristi juga akan men-sharingkan produk. Saya persilahkan ya, Bu. Iya, salam kenal buat semuanya. Terima kasih. Selamat sore. Beberapa sih saya sudah kenal ya, karena sempat ikut Zoom beberapa kali. Cuman memang beberapa minggu ini, mulai dari papi saya sakit ya, harus ngantar terapi gitu ya. Terus saya lihat guru kan, jadi ini juga lagi persiapan untuk raport, jadi saya skip untuk Zoom-nya gitu. Kebetulan juga kalau yang Senin sampai Rabu, Zoom-nya kan mulai 3.15 ya. Saya biasa pulang sekolah tuh 3.30. Tapi biasanya closing-nya itu sekitar 3.15 sudah selesai. Nah, saya sudah bisa join. Tapi memang belakangan ini lagi banyak kesibukan, jadi saya mohon maaf. Saya ke-skip gitu beberapa kali Zoom-nya. Tapi saya sendiri bersyukur sekali ya. Sharing-sharing yang boleh saya dengarkan di Zoom-Zoom sebelumnya itu sangat memberkati, sangat menguatkan, dan mendorong saya juga gitu. Saya bergabung di Atomi itu baru 5 bulan, dari bulan Oktober tahun lalu. Nah, ceritanya seperti ini. Jadi, saya sudah pernah lihat postingan teman di Facebook tentang Atomi, dia juga posting mukanya dia gitu, saya juga lihat bagus sekali gitu ya, tapi saya tidak kenal dekat. Nah, saya ingin tanya, tapi jujur saya malu dan takut mahal produknya gitu ya. Jadi saya cuma sering lihat aja dia posting gitu ya. Terus sampai satu waktu yang sekitar bulan Oktober itu awal, teman saya di WA-nya itu dia posting gitu, si Evi, dia bilang produknya itu kalau tidak salah ingat yang softener. Wah, ini katanya harumnya ini harum sekali gitu, bla 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 gitu. Saya bersyukur bisa gabung di Atomi, produk yang saya pakai bagus, terus bisa menghasilkan lagi. Dia bilang tidak seperti yang lain saya beli tapi tidak ada yang kembali. Ini gitu saya bisa dapat uang kembali, dia bilang gitu. Nah, saya langsung japri tuh tanya. Saya bilang, kamu pakai Atomi ya? Iya. Terus saya tanya, gimana produknya? Bagus, dia bilang. Saya memang lagi mencari untuk muka. Jujur muka saya kan sensitif sekali ya, dengan flek khususnya. Tapi waktu itu saya masih ada produk yang saya pakai sebelum Atomi, jadi saya bilang, saya pengen coba gitu, tapi nanti deh habisin dulu yang ini. Terus saya tanya, untuk joinnya gimana, bayarnya berapa? Dan dia bilang, gratis kok. Nah, pas bilang gratis, saya langsung tertarik. Langsung, oh ya sudah deh, saya join gitu. Ya udah, kasih KTP aja, email. Nah, saya belum beli produknya tuh. Kemudian beberapa hari ya kalau tidak salah, akhirnya saya kenal sama Ibu Gema yang awalnya saya belum kenal. Ternyata Ibu Gema ini saudara dari CF ini, suaminya saudaraan sama suaminya Ibu Gema. Nah, kenal lah sama Ibu Gema. Nah, Ibu Gema itu share, pertama kali yang share ke saya itu produk Aidam. Saya ingat sekali ya, dia share gitu manfaatnya saya baca. Terus kebetulan memang saat itu pun saya lagi mengalami masalah di area private ya. Mungkin saya pikir karena airnya kotor, saya juga baru pindah rumah ya, terus apa karena baju kan kita laundry, mungkin kurang bersih atau bagaimana, pokoknya mengalami masalah gitu. Saya sudah coba beli obat yang di apotik gitu kan, dan ternyata ya jujur tidak ada hasilnya gitu. Obatnya yang kecil dan harganya juga nggak murah gitu kan. Nah, akhirnya saya coba, saya tanya, Bu Gema ini ready nggak? Dia bilang bisa sih, pesan aja. Dia bilang nanti saya bantu deh Bu Gema juga. Saya bersyukur ya bisa sayanya tuh bisa diajarin gitu, dituntun dari yang belum tahu sampai bisa order sendiri gitu ya. Akhirnya datanglah produk itu. Dan memang luar biasa sih kalau saya bilang ya. Pertama saya lihat bentuknya kan bening gitu ya. Sepertinya biasa aja gitu ya. Tapi produk ini memang aku bilang sih bagus banget ya. Pakai itu cuma dalam 2 apa 3 hari itu benar-benar sembuh gitu loh. Masalah yang saya alami itu teratasi.
dan saya senang banget gitu. Aku bilang, wah coba kalau dari awal dia pakai ini gitu ya, udah beli yang ini gitu. Ternyata nggak ada gunanya gitu. Dan kebetulan juga di rumah kan ada papi saya, anak-anak suami ya, dan itu bisa dipakai oleh satu keluarga. Papi saya juga sempat tangannya merah-merah. Nah dia kan ada diabetes, jadi untuk obat baik minum maupun yang digosok tuh tidak sembarangan pakai ya. Nah dia merah-merah, dia tiba-tiba garuk-garuk. Saya lihat loh kok makin bengkak gitu. Saya lihat jangan digaruk, saya bilang gitu. Karena kan ada yang bilang kalau ada diabetes kan, kalau ada ada diabetes lukanya itu bisa makin besar dan susah untuk sembuh gitu. Dan saya bilang pertama saya pakai apa itu ya, namanya orang tua kadang-kadang seperti itu ya, percaya nggak percaya gitu. Kadang mereka kalau belum dengar orang pakai atau apa sih itu, aku bilang nggak apa-apa, pokoknya papi tenang aja, saya pakein ya gitu. Nah saya olesin tuh sehari berapa kali, puji Tuhan hari kedua tuh bener-bener sembuh dan bersih. Dia pun juga bilang, ini apa sih Kris yang kamu pakein ini? Benar-benar kulitnya yang dari merah-merah yang bentol-bentol itu benar-benar bersih gitu, bukan biasa kan kita kalau pakai apa obat gatal ya masih ada kayak sisa-sisa gitu kan ya, ini bener-bener bersih kulitnya. Dia pun amazed gitu, bilang, wah kamu pakai ini apa? Aku bilang, ini Pi, aku baru beli nih produk Korea gitu ya. Kemudian anak saya juga, saya punya anak remaja, saya sudah bilang ke dia, nih kamu bisa pakai ini gitu, buat ini, buat itu gitu. Dan ternyata dia coba, dia ada jerawat kecil yang suka muncul di jidatnya, dia coba, dia olesin, terus 2 hari kemudian dia bilang, mami jerawat saya hilang loh, pakai yang itu yang mami beli itu katanya. Wah aku bilang, puji Tuhan ya bisa kita sekeluarga bisa rasakan manfaatnya. Terus saya juga gitu pernah gatal-gatal juga, nggak tahu digigit binatang atau apa, saya juga olesin dan benar-benar bersih itu. Nah untuk Atomi sendiri ini saya sudah pakai beberapa produk ya, selain Aidam ada juga odol, pembersih pencuci piring, juga suplemennya, dan yang buat muka walaupun belum banyak gitu, mungkin tidak seperti Bapak Ibu sekalian yang sudah pakai banyak, tapi luar biasa saya rasakan manfaatnya ya. Dan juga dari Aidam yang pertama ini yang saya beli, saya tuh langsung share, langsung kepikiran untuk bisa share ke teman dekat sama saudara. Dan puji Tuhan juga mereka bisa gabung gitu ya, udah gabung, dan produk juga rata-rata yang pertama beli sama seperti saya, Aidam. Karena ternyata ada mereka juga yang mengalami masalah itu, keputihan gitu, masalah daerah private-nya, dan mereka pun bilang mereka tuh belum pernah dapat yang seperti ini gitu loh, dia bilang. Nah, saya bilang, wah puji Tuhan lah produk Atomi bisa menjadi berkat gitu ya. Nah, yang saya rasakan juga suplemennya, tapi saya juga kemarin sakit, itu banyak membantu juga. Walaupun mungkin saat ini saya belum ada tetesan bonus. Saya kalau lihat ya jujur nih semangat juga gitu ngelihat di grup, wah ini udah cair, udah netes nih bonusnya. Saya juga mau, dan saya lihat sudah jalan gitu ya untuk kaki saya ini, walaupun sempat yang awal itu kaki kanannya itu udah lumayan. Awal-awal yang masih sekitar masih berapa 3.000 gitu, masih 5.000, saya masih nyantai gitu. Udah pokoknya saya tunggu aja. Saya tanya Bu Gema gimana nih? Bilang pokoknya tenang aja. Saya juga jujur tidak mau berusaha untuk bonus yang saya utamakan, bukan. Yang saya utamakan adalah saya bisa dapatkan manfaat produknya dan saya bisa share manfaat tersebut ke orang lain. Terus jari kaki kanan ini sudah jalan gitu, dan lumayan udah jauh banget sama kaki kiri. Akhirnya yang daftar belakangan ini saya taruhlah di kaki kiri. Sekarang posisinya kaki kiri ini udah jauh sekali. Udah jomplang sekali, udah sekitar 700-an ribu kalau tidak salah ya. Tapi yang kiri ini yang masih kurang kayak sama yang punya saya sendiri juga. Tapi ya saya percaya sih sebentar lagi sebentar lagi saya akan merasakan tetesan bonus seperti yang sudah dirasakan oleh Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Saya juga bersyukur bisa bergabung di grup ini. Dari Zoom yang saya ikut, banyak manfaat, sharing-sharing yang saya dengar. Dan itu juga dikala ada orang yang butuh,
ya saya berusaha untuk bisa share gitu manfaat dari oh ini misalnya lagi sakit apa nih, saya berusaha untuk share ya, terserah sih maksudnya dia mau beli apa enggak, yang penting saya sudah coba. Sama tidak sia-sia ya Bapak Ibu untuk saya share di story baik di WhatsApp ataupun di Instagram. Ada aja yang tanya, walaupun memang ada yang nggak beli, ada yang beli juga, walaupun ada yang memang bilang saya sudah pernah beli loh shampoo-nya, tapi enggak efek katanya. Saya tuh udah ikut Bu dulu, tapi sekarang enggak lagi. Saya sih, oh iya, aku bilang. Ya berusaha untuk sabar aja lah, terima ya. Aku bilang ya mungkin apa Ibu enggak telaten kali, enggak sabar nunggu gitu. Enggak kok, katanya udah sampai habis 1 botol. Oh iya gitu. Jadi ada kadang-kadang suka ada apa ya, istilahnya yang enggak enak gitu yang kita dengar gitu ya. Tapi ya ditutupin sama testi orang yang cocok gitu sama produknya. Gitu. Ya itu saja yang bisa saya bagikan. Terima kasih untuk waktunya. Wah, terima kasih banyak Bu Kristi, luar biasa nih kesaksiannya ya. Kalau tadi Ibu bilang nih, belum menerima tetesan bonus Bu, saya percaya Bu, bukan cuma tetesan Bu, nanti deres Bu ngalirnya. Amin untuk semuanya. Yeah. Kalau udah ngalamin nanti wah udah aduh terus ngalir deres tuh kayak Pak Boas dan Bu Ria itu wah sudah tidak deres lagi Bu, banjir. Iya, amin. Iya, percaya, dan memang produknya tuh luar biasa sih ya. Kayak yang Ibu bilang tadi, Aidam itu semuanya kita udah ngalamin. Saya juga ngalamin juga sih buat anak saya yang kayaknya udah jerawatan gitu. Selain kemarin barusan pakai yang acne care set itu, ditambah dia pakai Aidam. Jadi 2 jam sebelumnya sampai saya bilang sampai kering baru dikasihin itu. Dan itu memang kering sih. Dan memang saya sendiri sih ngalamin juga untuk Aidam gitu ya. Kalau di daerah yang sensitif gitu, pas mungkin karena terlalu lembab atau gimana pergi seharian keluar kota, dan itu kadang kan tiba-tiba tuh kayak ada bisul sakit. Nah itu saya bingung kasih apa ya. Udah saya cuman pakai Aidam aja berapa kali gitu, tiba-tiba tuh hilang. Sampai bingung, cepet banget ya ternyata ya. Bisa untuk bisul yang bikin sakit juga gitu, ternyata bagus gitu. Ya itu salah satu produk keunggulan produknya Atomy ya. Semuanya sih unggul gitu. Jadi kalau kita sudah ngerasain semuanya sih udah nggak mau pindah-pindah sih. Walaupun orang nawarin apa sih saya udah nggak mau pindah lah. Udah cuman sekedar di review, oh iya tapi saya nggak akan pindah ke lain hati lagi gitu. Ya, makasih Bu Kristi untuk testimoninya, luar biasa, memberkati kita semuanya ya. Terus ini kayaknya tadi si Buling rasanya udah bisa masuk ya. Tadi Buling kayaknya bilang katanya nggak bisa, ada kendala di suara. Apakah sudah udah ya? Oke, ya. Jadi kita langsung ya selanjutnya ini sharing dari Bu Lingling gitu ya. Bu Lingling juga punya masalah dan dengan produk Atomy itu sangat terbantu. Bu Lingling mana ya? Boleh Bu, silahkan Bu Lingling untuk sharing ya, selanjutnya. Dia bilang ini kok on off, dia lagi di mobil soalnya. Coba. Iya, tadi aku lihat di Fast Track bilang ada kendala di suara juga. Benar, atau ya, itu lagi ya itu connecting tuh lagian S Ultramilk. S Ultramilk ini ya? Iya. Atau kalau enggak kita skip dulu aja ya. Jadi ini pas kebetulan Bu Syani juga ada nih, kayaknya udah ready juga. Bu Syani ini membernya Ibu Wiwit dari Solo ya, Bu ya. Salam kenal, bertemu dengan kita semua. Bu Syani juga akan sharing tentang kenapa pilih Atomy dan sharingkan tentang produk. Silakan Bu Syani. Sore buat Cik Ria, Pak Boas, dan teman-teman Atomian semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang suaranya kencengan, Syani. Kencengan, kurang banter. Kurang banter, kurang keras. Ngeraskannya mana, Pak? Suara. Speakernya sih kayaknya udah keras, udah. Ya. Halo, sudah ya? Sudah Bu, sudah. Ya, ini saya grupnya Bu Wiwit. Bu Wiwit itu teman saya dari SD sampai kuliah, sampai sekarang. Pada kesempatan sore ini, saya akan men-sharingkan 2 produk Atomy. Yang pertama itu Hair Essential Oil
yang kedua koyo ya. Jadi ini kan kemarin itu kan saudara saya mau ada yang nikahan. Nah, kalau nikahan itu kan saya pengennya manjangin rambut dulu ya. Jadi kan kalau misalnya dibentuk bentuk apa itu kan bisa lebih bagus. Nah, waktu itu kan kalau ya mungkin rambut saya waktu itu mungkin sepanjang Bu Foni ya, mungkin bisa sepunggung itu mungkin. Nah itu kan sayang ya kalau rambut panjang tapi nggak dirawat jelek itu kan kayaknya jelek ya. Langsung saya selama ini sih saya pakai vitamin rambut merek lain. Cuman kayaknya nggak ngefek ya. Jadi kan waktu sehabis keramas gitu biasanya saya usapin di sini ya bagusnya cuman waktu habis keramas saja. Jadi baunya memang wangi. Cuman waktu besoknya bangun tidur tuh rambut bisa kayak jiprak-jiprak ke sana kemari nggak teratur. Terus saya coba, saya tak nyoba produk Atomy yang hair essential oil itu. Terus waktu barangnya datang, saya cobain juga waktu lihat juga agak ragu, aduh kok kayaknya ini lengket-lengket gini ya, apa enggak
gambarnya? Belum keluar fotonya, Pak. Oh, sebentar. Belum. Belum keluar ya. Ini saya harus Oh, apa? Nggak ada yang apa? Share screen gimana gitu? bentar. Aku share screen, kemudian mana yang aku punya? Hilang fotonya. Delete. Ya udah pokoknya gede lah gitu dilanjut. Sayang banget, udah disiapin ternyata hilang. Oke, maaf teman-teman, ini fotonya nggak muncul. Jadi gini, saya ada foto before, kemudian saya kasih spirulina ya, kemudian hasil akhirnya seperti apa. Jadi begini teman-teman, ketika ini bibir saya itu lukanya itu membesar ya. Pada waktu besar-besarnya itu aku nggak sempat foto, tapi ketika dia sudah mulai agak mengecil sedikit ya, karena saya kasih odolnya Atomy, saya sempat foto itu. Saya foto, kemudian nggak sembuh-sembuh ya. Itu beberapa hari masih begitu, buat makan sakit banget gitu ya. Jadi nggak nyaman. Nah, suatu malam ini Bu Ria ngingetin aku ini, coba kasih spirulina, diolesin spirulina. Karena spirulina itu dia salah satu fungsinya sebagai antiinflamasi ya, antiinflamasi dan bisa menyembuhkan luka begitu. Jadi luka yang terbuka itu bisa nutup lagi gitu. Nah, saya waktu itu kan rada ogah-ogahan gitu ya. Jadi tapi ya terpaksalah coba gitu. Jadi aku buka spirulina kapsulnya itu, kemudian ambil sedikit, aku tempelin di yang bekas lukanya itu, udah aku buat tidur. Jadi aku tidur semalaman, besok pagi bangun itu sudah nggak sesakit yang sebelumnya gitu. Jadi sudah lebih nyaman. Ya. Kemudian terus sampai malam lagi, nggak sampai malam ding, siang atau sore gitu disuruh ngolesin lagi sama Bu Ria. Akhirnya aku oles lagi gitu ya. Aku olesin lagi, kemudian malam pada waktu mau tidur diolesin lagi gitu. Jadi besoknya itu sudah mengecil ya, sudah mengecil banget ya, sudah nggak sakit gitu. Nah, kemudian udah aku biarin aja ya, karena dia sudah mulai mengecil-mengecil gitu, jadi aku biarin aja dan malamnya itu sudah nutup dia ya. Jadi sudah sempurna, sudah nutup banget gitu, udah sama sekali kayak nggak orang sakit sariawan gitu ya. Jadi ternyata teman-teman semua ya, spirulina itu manfaatnya banyak loh ya. Selain dia bisa untuk membuat kulit ini menjadi lebih kencang ya, kalau kita campur dengan masker ya, peel off mask, nah itu kan bisa mengencangkan kulit ya, bagus banget. Nah itu aku beberapa kali pakai itu. Kemudian spirulina itu kan mengandung asam amino ya, asam amino tinggi gitu dan protein tinggi. Jadi buat mereka yang vegetarian, yang nggak suka makan daging, itu makan spirulina ini bagus banget sebagai pengganti protein gitu. Dan macam-macam lah karena dia antioksidan tinggi ya. Jadi dia fungsinya itu banyak. Dia disebut sebagai superfood. Ya, superfood itu artinya dia makanan yang gizinya memang luar biasa begitu. Ini aku dengar Bu Ria itu sering kali kalau menjelaskan spirulina selalu mengatakan bahwa kalau orang tidak makan ya, tetapi dia makan spirulina, itu dia masih bisa bertahan hidup. Ya. Kayak astronot. Nah, astronot itu makanannya spirulina itu.
makanya mereka bisa tetap bertahan. Ya, meskipun dia ada di ruang angkasa, tapi mereka makanannya spirulina. Ya, jadi spirulina atomi ini very very good, bagus banget. Ya, karena saya juga sudah ngalami dan setiap hari itu saya selalu minum spirulina pagi. Ya, itu selalu. Jadi kalau lupa ya Bu Ria selalu ngingetin. Spirulina udah diminum belum? Gitu ya. Jadi ini very good. Nah, teman-teman bisa coba. Gitu Bu Suli, thank you. Terima kasih Pak Boas, luar biasa ya. Atomi ini luar biasa banget semuanya tuh. Harganya juga boleh dibilang tidak begitu mahal, tapi kualitasnya premium semua. Nggak salah deh kita pilih Atomi ya. Nah, karena semua udah sharing, apakah teman-teman ada yang mau sharing yang punya pengalaman? Saya persilahkan. Kalau ada, berbagi, caring and sharing. Bu Olive ya? Ya, Silahkan Bu. saya rasa hari-hari ini tuh Aidam jadi primadona. Aidam untuk apa, untuk apa, untuk apa. Nah, beberapa waktu saya tuh nggak pernah, jarang ya, bisulan tuh jarang. Tiba-tiba bisulan kok di perut gitu. Saya sampai kaget, jadi benjol. Ya, wah ini benjolan apa gitu ya. Tapi kayaknya kok kayak jerawat ya enggak mungkin jerawat di perut gitu ya. Mungkin juga seperti orang Jawa bilang udun gitu ya, bisulan itu ya. Udahlah, kasih Aidam aja. Saya ingat waktu itu Bu Eka juga bilang Aidam tuh taruhnya jangan di kamar mandi aja, di kamar juga mesti ada gitu ya. Nah, kebetulan kamar saya kan dengan toilet juga dekat. Ya udah, saya oles 1 kali malam, besoknya udah kecil. Saya kaget loh. Lumayan besar itu padahal. Jadi agak sekuku ibu jari gitu, nongol gitu, sudah mengecil. Saya kasih 1 kali, udah sekali lagi udah hilang. Jadi kalau bisul yang segitu besar aja bisa cuma 2 kali, apalagi cuma jerawat gitu ya. Jadi buat teman-teman yang kadang-kadang ketika ada klien, ada teman yang jerawatan, terus ini dikasih apa ya? Waduh, set-setannya mahal banget. Ya, kita bisa pakai Aidam. Ditutulin aja dikit-dikit. Gantian aja kalau takut gimana ya, yang bagian gede dulu. Gitu. Ternyata bisa. Jadi, tidak ada salahnya mencoba untuk sesuatu yang kita mungkin belum bisa beli paketnya. Karena memang kalau paket yang acne itu kan cukup berat, 1 juta lebih. Tetapi kan dia memang bagus, ada formnya yang khusus ya. Tapi kalau memang belum terjangkau, pakai Aidam pun oke. Top banget. Thank you Bu Olive. Ini memang benar ya, Aidam kadang-kadang kalau mau sharing sama orang juga susah juga pikir. Teman saya juga mana, saya bilang Aidam bagus. Ini Aidam buat apa sih sebenarnya? Ya sebenarnya itu memang untuk bagian sensitif wanita gitu, tapi kok ya bisa sampai ke kepala, bisa sampai berjerawat gitu ya. Dan itu memang luar biasa banget gitu. Thank you Bu Olivia. Ada lagi dari Ibu Bapak yang pengen berbagi sharing? Ada? Saya Cik Suli. Oh ya, silakan Bu Liliana ya. Bu Liliana apa Bu? Wiwit dulu ya. Oh ya. Bu silakan Bu. Wiwit ya. Itu Suli, Siani itu kalau mau sharing itu produknya itu banyak sekali itu dia pengalaman. Kalau saya ini mau sharing ini ya, 1 tentang Sera BB. Jadi gini, Mbak saya itu kan kebetulan punya baby ya, dan tinggalnya itu sama saya. Jadi ada rumah yang untuk kerjaan, dia tinggal di situ dengan anaknya dan suaminya. Babynya ini ketika umur mulai 2 mingguan ya, itu kelihatan mukanya itu peruntusan. Muka bayi itu bisa peruntusan dari dahi, pipi kanan kiri, gini pada anaknya kan gendut sekali gitu ya, sampai di jidatnya. Nah, saya itu kepikir, kok kasihan ya ini si bayi ini kenapa mukanya merah-merah kayak orang jerawatan gitu, banyak banget. Nah, saya ingat anak saya itu kulitnya juga sensitif, jadi dia mandinya pakai Sera BB yang untuk baby itu ya, body wash dan shampoo yang jadi satu itu ya. Nah, si baby ini saya cobain. Jadi kalau mandi, sabunnya ini saya pakaiin Sera BB itu,
Dan yang bagian muka, saya suruh dicairkan di tangan, dibuat busa gini, kayak kita buat foam cleanser gitu ya, diolesin ke wajah. Itu kira-kira dipakai 3 hari gitu, mulai sedikit-sedikit hilang. 1 minggu bersih. Cuman sayangnya saya nggak foto itu. Jadi waktu si bayi ini umur 1 bulan gitu, mukanya udah bersih 2 mingguan itu kira-kira ya. Dari yang penuh peruntusan semuka sampai hilang itu cuma butuh waktu 2 minggu bersih. Sayang saya nggak ada fotonya, itu fotonya kelupaan. Jadi ketika sudah bersih, oh iya kok ya dulu nggak difoto ya yang mukanya itu. Jadi Sera BB-nya itu bagus banget itu. Bagus banget itu untuk kalau yang ada baby ya. Jadi anak saya pun yang sudah gede, udah SMA itu, sabun mandinya itu pakai itu Sera BB itu. Biar nggak gatel. Kadang kan kita pakai air pump itu kan nggak ngerti ya. Kadang saya pun kadang di waktu-waktu tertentu, habis mandi pun kadang gatel rasanya. Tapi ternyata dipakai Sera BB itu sangat membantu. Sabunnya itu. Oke, gitu, Ci. Pasti. Makasih Bu Wiwit, luar biasa ya. Saya sih belum pernah nih kok Sera BB nih, karena nggak punya baby juga. Tapi boleh tuh dicoba sekali-sekali kok, melihat bagusnya. Thank you ya untuk sharingnya, untuk memberkati kita. Ada lagi tadi Bu Liliana ya. Ya Bu, silahkan Bu. Oke, selamat sore Bapak Ibu semua. Saya mau sharing mengenai item, seperti tadi yang Ibu-Ibu pernah sampaikan sebelumnya. Tapi kaitannya lebih ke ini ya Bapak Ibu. Sharing is caring itu buat saya sesuatu banget gitu loh. Tema ini nggak tahu ya, saya tuh merasa benar-benar sharing is caring itu sesuatu. Nah, ceritanya itu saya kan tinggal di kompleks ya, kompleks perumahan. Saya Liliana, timnya Bu Wiwit Solo. Kenalin itu aja. Terus saya tuh kan kalau pagi memang jalan pagi. Satu saat tuh ketemu sama tante-tante yang memang satu komplek, tapi saya belum pernah ketemu tante ini gitu. Memang rumahnya ternyata di blok yang beda dengan saya, cuma kebetulan saat itu ketemu gitu. Nah itu tuh saya lihat kakinya dia itu kayak eksim gitu. Terus saya tanya, "Loh tante tinggal di mana?" "Oh saya tinggal di situ non." Gini-gini memang dia tinggal sendiri, nggak punya suami, maksudnya terus juga sudah sendirian di rumah itu, dan dia hidupnya juga nggak kerja ya, udah mau 72-an, jadi dia hidupnya juga dari ponaan-ponaan gitu. Terus saya lihat, "Loh tante kakinya kenapa?" Dia bilang, "Ini loh non, rumahnya dia itu memang pas bagian yang sering banjir gitu. Jadi kalau rumahnya banjir, kemasukan, dan kegenang gitu kan, terus kakinya jadi kayak ekstrim seperti itu." Terus saya bilang, "Gatel ya tante?" "Iya non, aku udah kasih obat-obat tapi masih belum." Terus saya tuh, tante tetap ya, saya tak lari ya, rumah saya di situ, saya siapin, saya punya istilahnya obat, nanti coba tante coba. Oke, terus saya cepet-cepet lari sampai rumah, saya siapin, terus saya tunjukin, terus dia bilang, "Ini apa nih?" "Ini buat kaki tante, nanti dicoba gini-gini." Terus dia bilang, "Itu harganya berapa nih?" gitu. "Oh segini 80.000 tante." Terus dia tuh ngomongnya gini, saya tuh sampai merasa tuh sesuatu banget. "Nih kalau aku 80.000 tuh ya nggak bisa beli," katanya gitu. Saya tuh sampai rasanya, padahal mungkin untuk kita selalu kan dikatakan murah ya, 80.000, 200 mili gitu, gede segitu manfaatnya. Cuma buat tante tuh ngomongnya gitu, "Nih aku kalau suruh beli aku ya nggak punya uang nih." "Oh tante nggak usah beli," maksudnya tante pakai aja. Kebetulan saya masih punya, saya kasih parut, tak sekalian saya kasih botolnya. Nanti nih tante misalnya napa-napa kan rumah Lili di sini, tante bisa ketuk-ketuk lagi kalau habis. "Ya wes nih, makasih ya." Gitu. Ya udahlah. Terus saya tuh kapan kan, karena saya dikasih tahu rumahnya di situ, saya lewat, tapi 2-3 hari gitu saya lewat, tapi kan rumahnya tertutup. Ya udahlah, saya juga nggak ternyata kemarin 2 hari yang lalu tuh dia ke rumah saya, ketok-ketok gitu. Saya, "Oh kenapa tante?" saya bilang gitu. "Nih aku itu besok mau pergi, tapi salepmu tuh mau habis, makanya aku kesini." Terus dia tak lihat, saya foto sih yang sebelumnya, cuma kemarin karena dia buru-buru, jadi kakinya sudah mulai membaik gitu. "Iya tante, enak kok nih. Makanya ini aku mau pergi, aku minta tempatku udah mau habis." "Oh nggak apa-apa tante, nggak apa-apa, ini tak kasih lagi," gitu. "Ya nanti nek misalnya habis lagi, tante kesini lagi ya." Gitu. "Ya wes nih, tapi cocok tante, cocok, dan nggak gatel." Nah itu Bapak Ibu, selain memang kita tahu produk item bagus, tapi kembali lagi maksud saya sharing is caring itu memang luar biasa.
Dan itu saya temukan di Atomi dengan produk yang tidak mahal kalau menurut kita, tapi untuk orang-orang tertentu itu sangat mahal. Dan kalau memang itu membawa hasil, kan juga sesuatu yang luar biasa. Itu sharing saya, dan benar-benar kalau saya baca sharing dan caring is caring itu, hati saya tuh rasanya luar biasa ya. Saya bisa ketemu Atomi, bisa ketemu Bapak Ibu semua, di mana sharing-sharingnya tuh selalu membuat kita tuh merasakan sesuatu yang manfaatnya luar biasa. Itu aja. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga sharingnya menginspirasi buat kita semua. Ayo pasti kita bisa. Amin. Benar Bu Liliana, memang selain kita produk, kita ngerti produk, kita mendapatkan kalau visinya tuh sangat bagus gitu ya, melayani dengan kerendahan hati gitu. Jadi benar-benar kita bisa saling melayani dengan kerendahan hati, saling membantu sama yang lain. Itu merupakan berkat tersendiri ya. Justru Tuhan juga akan memberikan berkat melalui hal itu juga. Terima kasih ya Bu. Ya. Apakah ada lagi Ibu Bapak yang ingin memberikan sharingnya? Rahel nih kayaknya sudah melihat-lihat mau sharing ini ya. Silakan dong. Masih di mute ya. Ya, selamat sore Ibu semua. Dari tadi sih lihat juga sih, maksudnya banyak sih yang produk yang udah saya pakai juga gitu. Tapi kali ini saya mau cerita koyo ya. Kejadiannya semalam sih. Kalau suami saya itu kan hobi bulu tangkis gitu. Nah, dia kan mengerjakan segala sesuatunya itu kan pakai tangan kiri gitu. Jadi kayak kalau orang Jawa bilang apa ya, kidal ya gitu. Nah, terus saya suruh mijitin gitu tangan kirinya, tapi saya mikir gitu, wah saya juga capek mijitin, mau berapa lama? Ya saya sempet sih mijitin gitu, tapi saya bilang gini, ya udah saya pakein koyo aja ya. Ah kamu itu dikit-dikit koyo katanya gitu. Ih coba aja, orang saya kemarin juga pegel-pegel nggak minta pijit siapa-siapa, pakein koyo kok, saya gitu kan. Terus udah gitu, ya udah saya potongin kecil-kecil, saya taruh di tangannya. Nah pagi tadi saya pergi olahraga berdua gitu, saya tanya, gimana nih tanganmu? Iya loh, udah enakan. Ya udah, sekarang nggak usah minta pijitin lagi. Jadi koyo solusinya, saya gitu sih. Itu sih Bu. Makasih Rahel. Nih sekitar koyo aja begitu banyak testimoninya ya. Koyo Aidam. Mevi punya favorit. Dan kita semua sih ya. Ya, ada lagi yang ingin memberikan saksian atau sharing testimoni? Bu Elis, ini ada lagi? Saya deh Cisuli. Ayah, silakan, Poni. Oh ya, kalau nggak ada saya. Ya. Nah, kalau saya pengen nanggepin yang ceritanya Bu Siani. Kalau Bu Siani disebutnya gadis Atomi ya. Nah, untungnya sekarang rambut saya udah nggak masalah. Kalau nggak, saya dipanggilnya gadis pitak. Gitu. Karena tahun kemarin itu, mungkin karena kegiatan semua di rumah berubah gitu ya. Terus saya tuh punya masalah, rambut saya tiba-tiba rontoknya banyak banget gitu. Yang kalau dulu saya selalu ngomong sama orang-orang, kalau rontok sehari 100 mah nggak apa-apa gitu. Yang penting dia numbuh lagi, kecuali dia nggak numbuh. Jadi saya tenang-tenang aja tuh. Tapi makin hari makin panik saya karena yang rontok itu udah nggak normal gitu. Jadi setiap mandi, pas lagi keramasan, pas pakai conditioner diginiin rontoknya banyak. Padahal waktu itu rambut saya belum sepanjang ini. Rambut saya sepanjang Ibu Siani malah waktu pas lagi rontoknya itu gitu. Nah, rontok banget itu sampai akhirnya saya nggak sadar ternyata di bagian kepala saya sebelah sini ini waktu itu ada pitak gede di sini. Itu benar-benar pitak gitu. Makanya kalau nggak ada Atomi sekarang saya dipanggilnya gadis pitak pasti deh gitu. Nah, waktu itu saya tuh pikir lah ini kenapa ya rambut saya tuh nggak normal banget rontoknya. Nah, akhirnya saya sempat ngomong sama teman saya, Ida sama Ika. Ida yang pernah lihat saya, karena pas ketemu sama Ida, saya kasih unjuk tuh. Dah, lihat deh, masa pala gue pitak begini gitu. Bener-bener pitaknya malah agak mengkilap loh. Kalau saya lihat tuh agak mengkilap. Jadi
saya udah ngeri pori-porinya itu udah nggak aktif gitu. Nah, sampai akhirnya, tapi saya tetap waktu itu pakai, sebenarnya waktu itu saya udah pakai shampoo-nya juga, shampoo herbal. Nah, cuma saya pikir ini masalahnya bukan di produk, karena sebelum-sebelumnya saya pakai nggak masalah. Masalahnya ini ada di pikiran saya nih, mungkin saya stres gitu, mungkin saya stres, mungkin saya capek. Nah, jadi tanpa sadar rambut saya tuh rontoknya banyak. Nah, jadi dulu saya tuh selalu diikat-ikat, diuntal-untal. Karena kenapa? Karena saya takut kalau saya jalan aja rontoknya banyak gitu. Nah, akhirnya solusinya saya ketemunya sih, satu, saya tetap pakai shampoo herbal. Terus saya pakai hair tonic. Nah, ada satu suplemen yang saya minum dan saya yakin sebenarnya bantuan dari dalamnya dari situ. Saya minum B-Complex gitu. Saya minum B-Complex. Jadi saya ngerasa pas abis saya minum B-Complex, waktu itu, nah makanya benar kata Bu Lili ya, sharing is caring. Saya juga tahu B-Complex salah satu bisa membantu kerontokan rambut, itu juga gara-gara ikut Zoom juga gitu. Zoom kita juga. Nah, karena waktu itu ada testimoni bahwa di dalam B-Complex ternyata ada biotin gitu. Nah, biotin kan memang bagus buat rambut. Jadi saya mulai minum B-Complex. Dan itu dalam 1 minggu saya minum nggak berhenti. Sehari cuma saya minum 1 kalau nggak salah ya waktu itu. Itu rontoknya berkurang jauh banget lagi dalam seminggu loh ya. Dalam seminggu, pas minggu berikutnya saya kan orang yang keramas setiap hari, tapi saya itu nggak punya sisir karena saya nggak pernah nyisir. Jadi saya itu memang nggak punya sisir. Jadi saya selalu udah habis keramas ya udah nanti tinggal kering-keringin aja udah gitu. Nah, jadi saya berasa banget kalau itu rontok atau enggak. Nah, seminggu kemudian saya merasa nih ada rontok tapi tinggal dikit, rontok tinggal dikit. Nah, saya terus minum B-Complex, akhirnya rontoknya berhenti. Nah, kalau kayak sekarang kan wajar ya kalau rambut sepanjang saya ada rontok, tapi rontoknya tuh minim banget. Nah, jadi kalau buat teman-teman nanti ada yang punya masalah, misalkan rambut rontok gitu ya, menurut saya itu minum vitamin suplemen dari dalam itu penting banget gitu. Kadang-kadang saya kan suka pikir gini, memang sih numbuh lagi waktu itu, kalau saya diemin aja mungkin juga nggak masalah numbuh lagi, tapi masalahnya kan rambut kita kan numbuh untuk sampai panjang sama rontoknya kan lebih cepat rontoknya waktu itu. Jadi saya pikir-pikir kalau saya kuncir begini rambut saya tuh jadi tipis banget gitu. Nah, kalau sekarang masalahnya udah kelar. Jadi kalau punya masalah rambut rontok gitu ya, terus orang bilang, oh saya tetap rontok nih gitu. Jadi kadang-kadang bukan karena shampoo-nya yang salah atau hair tonicnya yang kurang bagus, tapi dari dalam badan kita. Nah, dari badan kita itu kita mesti cari tuh gitu. Maksudnya itu suplemennya apa yang harus diminum. Karena saya merasa waktu itu berhentinya karena suplemennya. Tapi rambutnya jadi lebih kuat karena shampoo dan hair tonicnya gitu. Jadi ya kalau kayak sekarang ya saya nggak bakal dipanggil gadis pitak ya. Waktu itu saya sebenarnya saya punya fotonya juga, cuman saya lupa itu di bagian mana taruhnya. Padahal itu pengen saya pamerin juga tuh, Pak, saya pernah pitak gitu loh. Nah, itu aja sih dari saya buat semua hari ini. Terima kasih. Makasih, Foni. Baru tahu deh kalau Foni pernah ada pitaknya hari ini. Tahun lalu, Cisuli, masih anget-angetnya tuh. Iya, luar biasa. Memberkati nih buat kita-kita. Mungkin ya, ada lagi Bu-Ibu yang mau memberikan kesaksian. Bu Nindya, Anda juga nih. Ada kesaksian, Bu, testimoni. Ya, selamat sore semuanya. Saya mau kasih sharing ya, sedikit ya, tentang teman saya yang di Kalimantan, di Bontang. Itu kemarin kan dia ada keluhan kolesterol sama hipertensi. Jadi dia tanya, waktu itu saya bikin di status hemohim. Bu, saya mau obat yang ibu sharing di status. Saya bingung apa ya, karena kan beberapa waktu kan tentang vitamin ya, multivitamin apa segala. Ternyata hemohim, Bu, katanya. Oh iya, ibu keluhannya apa? Jadi dia bilang keluhannya ya kolesterol sama hipertensi. Jadi saya akhirnya kontak Ceria, saya sarankan dia, kemudian Ceria bilang hemohim kan sama kasih vitamin. Jadi saya suruh dia minum hemohim, vitamin C, omega, ya omega. Karena dia beragama Muslim, saya sarankan alga. Karena Cherry bilang alga, ya udah. Jadi dia minum itu. Kemudian dia pertama dia takutkan hemohim. Boleh nggak saya 1 box kecil aja dulu, Bu? Oh ya nggak apa-apa, saya bilang. Ya udah. Setelah itu dia hari kedua, ternyata dia minum itu. Saya tanya bagaimana, Bu, setelah minum itu di hari kedua. Ternyata
badannya itu keluar keringat banget. Banyak sekali katanya, kok sampai gini ya Bu keringatan. Jadi saya ingat waktu itu pernah, ya bersyukurlah saya pernah ikut Zoom meeting ya. Katanya kalau yang ada jantung itu biasanya detoknya itu keringat keluar banyak. Jadi saya langsung tanggap, saya bilang mungkin Ibu ada keluhan jantung ya. Enggak, kata dokter saya nggak ada jantung, cuma kolesterol sama hipertensi. Tapi biasa itu ada gejala-gejala di situ, saya bilang. Tapi saya enggak nakut-nakutin sih, saya cuma bilang, tapi teruskan aja Bu minum hemohimnya. Begitu satu kotak itu kan hari ke-6, dia merasa enak badannya. Dia bilang, Bu, leher saya sudah enak, karena selama ini lehernya kaku, dia udah terapi 10 kali. Ternyata tidak membantu terapinya itu. Jadi sejak minum hemohim baru 6 itu dia udah terbantu sekali. Jadi dia bilang, Bu, saya mau ngambil deh hemohimnya lagi katanya. Tapi mungkin ini satu box. Saya bilang, oh ya boleh. Saya bilang gitu kan, karena saya mau jaga-jaga untuk suami saya, teman kantornya kena COVID. Jadi supaya suami saya juga sehat juga katanya, enggak terjangkit. Nah, tapi 3 hari setelah minum itu, suaminya dia mungkin lagi ngerintis ya, di Kalimantan kan tanah luas, jadi mereka ngerintis ladang ya. Jadi dia kaget, di tangan suaminya selama ini ada benjolan. Nah, ternyata benjolan itu hilang. Jadi suaminya bilang, Dek, kok benjolan di tanganku enggak ada. Akhirnya dia WA saya, jadi saya telepon balik kan. Nah, ternyata Bu, mungkin ya minum hemohim yang Ibu kasih itu bisa hilangkan ini benjolan di tangan, karena kemarin dokter suruh suaminya itu, dokter bedah ya, disuruh operasi. Nah, jadi dia bilang alhamdulillah Bu, suami saya jadi nggak jadi dioperasi karena benjolan di tangannya udah hilang. Jadi mungkin itu efek dari hemohim, saya bilang gitu kan. Memang sih dia ada minum probiotik juga. Nah, itu mungkin sangat membantu sekali. Apakah itu sel-sel kanker atau enggak tahu saya. Tapi ya puji Tuhan lah, produk hemohim bisa membantu suami istri sekaligus ya. Jadi dia merasa senang sekali. Dia bilang terima kasih ya, dengan produk ini kami berdua jadi sehat katanya. Ya, jadi hemohim selain untuk imun juga nggak tahu hilangkan apa ya. Benjolan tuh sampai saya sekarang belum tahu apa ya. Karena dokter cuma sarankan untuk dibedah aja. Ya, mungkin itulah ya yang sudah pernah saya dapat ya dalam bulan Januari kemarin ya. Makasih. Makasih Bu Nindya, luar biasa testimoninya ya. Mungkin ada satu lagi testimoni dari Ibu-Ibu, baru setelah itu saya berikan ke Ibu Ria ya. Ada lagi? Halo, Mas Siang.
mungkin 3 bulan yang lalu gitu ya, pada saat saya mulai minum obat, itu ternyata saya tuh nggak pernah kalau misalnya ngomong sedikit gitu, terus rasanya kering. Jadi kalau keluar ludah itu tuh kayaknya sampai putih gitu. Saya bilang, kenapa ya? Saya memang nggak tahu gitu. Terus baru terakhir aja baru mungkin 3 minggu yang lalu gitu, saya tanya dokter, dok ini kenapa ya? Iya sih memang efeknya itu kalau orang tiroid minum obat itu akan sangat kering. Tapi rambut saya memang kemarin kering banget. Terus terakhir saya bantu dengan apa itu hair essential oil segala macam itu luar biasa, masih udah enak gitu ya. Dan satu lagi dokter bilang, terus buat apa ya dok, mestinya kalau misalnya kita kulitnya nggak sampai kering gitu. Dia bilang tambahin aja omega. Jadi omega saya tambahin juga omega 3-nya itu dosisnya biasanya saya minum sehari 2 kali, saya sekarang 4. Jadi pagi 2, malam 2. Nah itu sangat membantu gitu. Terus satu lagi, waktu itu dokter juga sharing juga, karena saya tiroidnya yang 2 bulan lalu tuh nggak turun-turun, dia bilang coba deh kamu periksa ada autoimun atau enggak. Karena mulai sekarang ini tiroid itu bisa jadi 2. Dia murni tiroid atau atau tiroid karena autoimun gitu. Jadi kalau karena autoimun itu saya nggak boleh vaksin. Jadi kemarin dibilang dokter gitu ya. Jadi kamu harus periksa dulu ya sebelum itu. Maksudnya kalau memang ternyata TPO, namanya TPO gitu, TPO-nya itu positif, berarti kamu nggak boleh vaksin. Karena itu termasuk autoimun gitu. Akhirnya saya berdoalah sama Tuhan, maksudnya jangan sampai ada maksudnya autoimun gitu. Dan akhirnya terakhir saya memang sudah periksa darah juga, puji Tuhan TPO-nya negatif. Jadi waktu saya balik lagi ke dokter bilang ya udah ini kan berarti TPO kamu negatif, berarti tiroid kamu ini murni tiroid gitu, jadi nggak apa-apa untuk divaksin gitu. Kemarin vaksin aja saya ditanya-tanya, minum obat apa gitu, saya mau bohong juga nggak enak, takutnya nanti nggak boleh divaksin. Saya bilang saya minum tirosol bu gitu. Ini obat rutin ya, diminum berapa kali dosisnya rutin, ini hipertiroid berarti ya katanya gitu. Iya saya bilang. Terus sekarang dosisnya ya saya cuma untuk maintain aja. Sebenarnya saya masih minum, kadang untuk terakhir ini masih minum 3 kali sehari gitu. Tapi saya bilang cuma ya sekali sehari Bu. Jadi ya boleh divaksin gitu. Jadi benar hemohim itu sangat membantu banget. Maksudnya kalau memang dulunya saya nggak rutin sih ya minum, tapi begitu minum hemohim rutin itu sangat membantu mempercepat untuk menyembuhkan hipertiroid kita sih. Hiper atau hipo mungkin sama deh kayaknya. Itu yang saya sepengetahuan saya sih ya, Meh, gitu, yang saya tahu. Thank you banget, Cik Suli. Penjelasannya sangat membantu. Sangat. Thank you. Sama-sama. Sama-sama. Oke, jadi kalau sudah ya saya berikan, waktunya udah 4:30, saya sampaikan ke Bu Ria ya, untuk dilanjutin, Bu. Bu Ria, silahkan. Ya, selamat sore semuanya ya. Nyambung ya mengenai tiroid. Saya ini juga ex penderita tiroid. Tiroid saya parah banget ya. Bu, tolong ke mute Bu Ria. Bu Ria tolong di mute. Oh ya. Okay. Saya ini pasien tiroid juga dulunya. Ya, jadi tiroid saya ini cukup parah banget. Saya minum obat tiroid puluhan tahun dulunya sebelum kenal Atomi. Jadi sebenarnya penderita tiroid itu sangat tidak nyaman ya. Jadi orang yang mengalami masalah tiroid itu obat-obat tiroid itu banyak kelompok steroid ya. Jadi efek dari pemakaian obat tiroid yang lama itu bisa membuat tulangnya mudah keropos. Kualitas tulangnya pasti nggak bagus, kepadatan tulangnya akan terganggu gitu ya. Terus kalau penderita tiroid kalau tidak diobatin mengganggu sekali karena detak jantung saya ini dulu 1 menitnya 120 kali. Kenceng sekali ya, rambut rontok, terus badannya kurus, dan matanya keluar. Tapi ini cerita saya udah lama gitu ya. Jadi saya dulu dari tahun 98 sampai tahun 2013 itu tidak pernah lepas dari obat yang lama. Pasti lepas obat sebentar, normal, kambuh lagi gitu ya. Nah, jadi sampai akhirnya treatment dengan obat terus. Tapi puji Tuhan, tiroid saya membaik, udah normal, dan saat ini saya lanjutkan dengan hemohim. Jadi buat saya itu, orang yang pernah punya tiroid itu sangat rentan dengan kalau stres tinggi, punya chance tiroidnya kambuh. Meskipun sudah lepas obat ya, kayak Cisuli gini misalnya udah lepas obat.
Tapi dalam suasana stres yang nggak bisa kendalikan, itu bisa mudah kambuh. Jadi detak jantungnya mulai meningkat, rambut mulai rontok, itu udah kerasa. Dan rasanya itu gampang emosinya tidak labil ya. Jadi emosinya labil, gampang kesal, gampang jengkel gitu, dan ngerjain apa-apa maunya buru-buru. Kalau udah begitu artinya pasti itu kalau dibiarkan tiroidnya kambuh gitu. Jadi yang paling bagus dari hemohim ini, salah satunya adalah hemohim ini untuk penderita tiroid membantu menstabilkan hormon. Jadi hemohim ini meningkatkan hormon yang membuat orang lebih tenang. Seperti hormon serotonin, hormon dopamin gitu. Jadi kalau orang yang stres itu kortisolnya meningkat. Ini mengganggu banyak kesehatan. Nah, hemohim ini dia bekerja di neurotransmitter kita, di sistem-sistem pengaturan syaraf kita untuk membuat seseorang itu merasa lebih rileks. Kalau seseorang rileks, maka otomatis hormon-hormon tubuhnya yang lain itu akan bekerja dengan lebih harmoni. Nah, ini jadi manfaat yang paling dirasakan kalau penderita tiroid minum hemohim, dia lebih santai, lebih rileks. Juga membantu untuk menjaga kesehatan organ-organ lainnya ya, karena kalau tiroid itu detaknya kencang, itu juga bisa mengganggu fungsi jantung. Jadi kalau dulu saudara saya yang dokter tuh bilang gini, kalau orang tiroid segera dibereskan. Kenapa? Detak jantungnya kencang, itu membuat otot-otot jantungnya bisa lemah. Di ototnya ya. Itu juga nggak bagus gitu. Nah, jadi hemohim ini memang suplemen pinter, aku bilang ya. Kenapa suplemen pinter? Karena berbagai kasus bisa terbantu. Padahal nggak nyembuhin loh, tetapi meriset ulang sistem di dalam tubuh kita. Jadi bayangin tubuh kita itu seperti mungkin mobil-mobil yang dirisetnya pakai digital ya. Nah kalau kita konsumsi hemohim, mana-mana yang nggak benar itu terbantu. Jadi kadang kita minum hemohim, tujuannya simple, mau biar nggak gampang capek, nggak gampang masuk angin kadang ya. Tapi ternyata seperti yang Nindya cerita, ada benjolan kok bisa kempes gitu ya. Ada sakit nyeri-nyeri di badan kok hilang, tidurnya jadi enak. Nah, itulah manfaatnya kita minum hemohim. Jadi hemohim ini bekerja di sumsum tulang belakang kita untuk memperbaiki kualitas darah kita. Karena darah itu diproduksi di sumsum tulang belakang. Nah, darah kita itu adalah sumber kehidupannya tubuh kita gitu ya, karena tubuh manusia ini 80%-nya darah. Dan darah ini mengatur seluruh fungsi tubuh kita. Di dalam darah juga terkandung pengaturan untuk imun tubuh. Jadi hemohim ini multifungsi ya. Orang yang gampang stres bisa lebih rileks. Mereka yang ada masalah gangguan imun tubuh terbantu. Mereka yang ada masalah gangguan pernafasan ya, misalnya kayak ada asma, alergi, itu juga terbantu. Nah, apalagi hari-hari ini kita harus berjaga-jaga dengan masalah COVID. Ini juga sangat membantu sekali ya. Kita tidak pernah bisa mengerti kapan pandemi ini berlalu. Kita nggak pernah bisa tahu kita habis ketemu siapa. Kita nggak pernah tahu, misalnya kita order makanan dengan GoFood pun kita nggak pernah tahu tuh driver GoFood-nya bersih atau tidak. Jadi intinya kita tidak bisa menghindari kondisi yang di sekitar kita nggak punya kendali. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah memproteksi sel-sel tubuh kita. Supaya sel-sel di dalam tubuh kita itu cerdas. Sehingga ketika virus masuk ke tubuh, tubuh memiliki perlawanan terhadap virus. Ya, jadi untuk tadi yang kalau Meme tanya tiroid itu seperti itu. Jadi hubungannya dalam mengatur keseimbangan hormon, membuat lebih rileks, tenang, detak jantungnya, irama jantungnya lebih teratur. Karena kalau irama jantung ini tidak teratur ya, iramanya benar-benar musik rock gitu ya, itu nggak bagus ya. Nanti bisa otot jantung lemah itu efeknya panjang lagi gitu. Jadi teman-teman coba itu yang nanti mungkin bisa dijelaskan. Nah, saya juga tadi malam ya terima WA dari teman yang belum lama ini habis terkena COVID ya, yang tetangganya Nindya. Yang kapan hari itu Nindya
sempat anterin suplemen ya, karena suplemennya yang saya kirim pakai Gojek ada masalah gitu, nggak terkirim. Nah, dia WA saya kemarin. Banyak bersyukur banget, dia bilang gini, thank you ya C, aku dikirimin hemohim, dikirimin spirulina, probiotik. Aku nggak ngerti deh kalau kemarin nggak minum itu seperti apa kita. Jadi mereka suami istri terkena, tetapi mereka sembuh tanpa ke rumah sakit gitu. Jadi mereka isoman aja, hanya mengkonsumsi suplemennya Atomi dan beli obat dokter racian lah, nggak ngerti. Belinya aja lewat Halodoc. Jadi nggak ketemu dokter, ngobati sendiri gitu. Tapi bersyukur sekali mereka kebantu. Terus saya nanya, Lis kamu, namanya Elis ya, Lis kamu gimana? Udah kerja lagi? Sudah. Dia bilang, aku sama suamiku benar-benar ngerasa manfaatnya minum hemohim. Kalau nggak minum, mungkin kondisi kita nggak seperti ini. Sekarang ini benar-benar dia merasa kondisinya itu benar-benar fit. Gitu. Nah, waktu itu dia sempat cerita, saya lupa saya cerita di sini atau di Zoom yang lain ya. Kan saya waktu ngirim hemohim waktu dia kena COVID, itu saya sempat ngirim hemohim, vitamin C, hemohim, probiotik, itu saya selipin pasta gigi dan sikat gigi gitu. Dia sempat ketawain saya, katanya gini, Ciriani lah ya, kok pasta gigi masih sikat gigi aja kok sampai dipikirin gitu, dikasih emangnya aku nggak punya, nggak bisa beli gitu kan. Ternyata benar ya, waktu dia kena COVID, dicek itu kondisinya sudah baik, tapi masih angkanya itu masih ada gitu. Dokter bilang ini kamu kemungkinan udah nggak nularin, tapi masih ada angkanya. Karena masih ada virus-virus di rongga mulut. Coba kamu sering kumur. Nah, ketika dibilang kumur, dia kepikiran, oh mungkin aku harus beli obat kumur nih yang di pasaran gitu kan. Dia beli obat kumur, tapi dia baru nyadar ketika buka laci, ngelihatlah pasta gigi Atomi dan sikat gigi Atomi. Terus di dalam hatinya tuh Tuhan bilang, kenapa nggak kamu pakai tuh pasta gigi? Bener ya, setelah dipakai pasta giginya juga, dia bilang, aduh Ci, enak banget itu pasta gigi, dan nggak lama aku cek lagi itu bersih loh, virus di tubuhku tuh benar-benar bersih, tenggorokanku bersih. Terus dia nanya, pasta giginya Atomi itu ada apanya? Gitu. Saya bilang, pasta giginya Atomi itu ada propolis dan ada green tea. Propolis itu seperti antibiotik alami. Kamu nggak usah nelen antibiotik, tapi ini antibiotik yang dihasilkan oleh lebah. Dalam rangka lebah melindungi sarangnya dari serangan serangga dan virus dan lain-lain. Jadi ini tuh bagus, dia bilang. Bener ya Ci, ternyata untuk sehat tuh dari Atomi produknya bagus banget gitu ya. Jadi dia bilang thank you banget. Jadi sejak kejadian itu dia sekarang rajin minum hemohim. Terus dia pesan, aku mau deh pesan lagi probiotik sama spirulina ya Ci. Dokter juga nyaranin. Terus dia ngecek saya gini. Terus saya minum apa Ci? Saya bilang kamu minum omega 3 satu hari 2000 mili. Jadi kalau hemohim punya, kalau Atomi punya itu 4 butir. Jaga-jaga supaya darahmu tidak kental. Ya, supaya didimernya tetap bagus. Karena pasien pasca COVID itu rentan dengan darahnya mengental. Itu yang kadang-kadang orang kelolosan. Dia bilang, bener loh dokter juga bilang harus 2000 mili saya sehari gitu. Sama berarti sarannya ya udah, makanya kamu minum omega 3 itu jangan takut minum kebanyakan. Omega 3 itu bagus banget ya untuk membuat kualitas darah kita tetap bagus gitu. Juga untuk rambut ya, yang rambutnya sering rontok apa rambutnya kusam, itu juga omega 3 membantu. Ya, jadi sebenarnya kita ini bersyukur kita kenal produk-produk Atomi yang membuat keluarga kita ini bisa lebih sehat. Oh ya, satu lagi. Kemarin aku ketemu juga itu, Meme juga kenal nih namanya Bu Anita. Masih saudara kita, si Anita Lenyo. Nah, ini kenal ya. Jadi ini sepupunya Pak Boas, sepupunya Bu Meme. Kemarin telepon ya, cerita gini. Ria, ini ada nih ya keluarganya gitu ya, yang barusan saja mengalami COVID yang cukup parah gitu. Jadi ibu ini cerita gini, ini ya bedanya ya, orang yang kenal produk Atomi, ini ada satu teman kena COVID, di treatment dengan produk Atomi itu bagus meskipun tinggal di rumah, isoman saja bisa pulih dan normal kembali gitu ya. Meskipun waktu itu minum hemohim sampai 6 saset sehari, minum VC, probiotik, dan lain-lain. Nah ini orang lain yang lebih muda umurnya, tapi ngalaminya itu yang bisa sampai parah banget, sampai sempat pakai ventilator dan lain-lain.
dan akhirnya sekarang pun recovery karena tidur terlalu lama, otot-ototnya lemah semua, harus pakai fisioterapi dan lain-lain gitu. Jadi dia bilang gini, bersyukur ya orang yang kenal produk Atomi itu sekarang bisa bersyukur. Karena kalau toh sakit nggak sampai parah. Atau selama masa kalau lagi kena sakit dengan dibantu Atomi itu sembuhnya cepat dan nggak keluar penyakit lain yang aneh-aneh gitu. Jadi dia bilang, sekarang aku ngerti ini. Ternyata itu produknya Atomi itu bagus ya gitu. Jadi kemarin itu saya senang dengar 2 good report ya dari teman-teman ini, bahwa memang kalau kita rutin mengkonsumsi produk-produknya Atomi ini, kita mendapatkan banyak manfaat untuk kesehatan kita ya. Kita nggak perlu worry mengkonsumsi produk Atomi, karena produk Atomi ini produk yang sudah diriset. Dan yang meriset itu bukan badan riset yang sembarangan, tapi yang meriset itu badan riset miliknya pemerintah Korea Selatan. Jadi ini sudah melibatkan 1 negara ya. Korea Selatan itu negara yang sangat concern dengan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan penelitian. Jadi mereka punya budget sangat tinggi negaranya untuk research. Jadi kita ini bersyukur di Atomi bisa mendapatkan produk-produk yang sudah diriset sebegitu hebat gratis. Risetnya kita nggak bayar loh. Kalau produk ini kita dibebankan biaya riset, pasti mahal ya. Tapi di Atomi ini biaya risetnya ada yang nanggung gitu. Jadi kita ini orang-orang yang menerima subsidi dengan mendapat produk yang bagus gitu. Jadi teman-teman kita ini bersyukur banget bisa ketemu Atomi, produknya luar biasa dan selalu muncul inovasi-inovasi baru ya. Saya tidak pernah merasa belanja produk Atomi itu mahal. Karena kalau kita hitung pengeluaran kita dibanding kualitas hidup kesehatan yang kita peroleh itu jauh banget. Dulu di laci obatku itu, aku punya laci obat ya, yang isinya obatnya udah kayak apotek. Pusing ini, sakit perut ini, pokoknya udah ngobatin sendiri lah. Sampai sekarang obat itu semuanya dibuangin, sudah sekarang itu kalau ada yang sakit itu sampai nggak pernah kepikir cari obat. Pasti pertama kalau nggak enak badan yang diminum suplemen. Ya, jadi kita bersyukur sekali karena tubuh keluarga juga, seluruh keluarga juga mengalami manfaat yang luar biasa ya. Thank you. Katanya ada pertanyaan ya di kolom chat ya. Ada, tanya Bu Devi tanya, untuk membersihkan paru-paru pasca COVID, produk apa saja yang bisa dikonsumsi untuk dewasa dan anak-anak? Ya, untuk pasca COVID yang tetap perlu dikonsumsi yang paling penting itu hemohim. Karena hemohim ini membantu membersihkan sisa-sisa flek-flek yang ada di paru-paru. Juga memperbaiki imun tubuhnya ya supaya lebih fit. Selain itu, perlu juga konsumsi vitamin C. Jadi, rutin vitamin C sehari 1 itu tetap perlu. Hemohim sehari 2. Ya, kalau anak-anak dilihat usianya. Kalau mungkin masih di bawah 10 tahun, mau sehari 1 juga oke ya. Tapi kalau orang dewasa, kondisi seperti ini sebaiknya sehari 2. Probiotik perlu juga. Jadi, hemohim, vitamin C, probiotik, omega 3. Nah, kalau memang tubuhnya juga rasanya kan banyak orang yang bilang gini, setelah kena COVID itu rasanya badannya lemes seperti gampang capek gitu ya. Asupan protein juga perlu diperhatikan. Nah, kalau teman-teman tidak bisa mengupayakan bahan makanan yang berprotein tinggi tapi tidak berlemak tinggi, ya mendingan makan spirulina. Karena spirulina itu superfood ya. Proteinnya tinggi, lemaknya lemak sehat, tidak ada lemak-lemak jahat gitu ya. Jadi spirulina itu makanan yang sudah lengkap gizinya. Sehari rutin 2 deh minum, nanti kan badannya enak. Ya, jadi itu perlu ya, hemohim, vitamin C, probiotik, spirulina, dan juga omega 3. Ya, omega 3 ini perlu untuk menjaga supaya kekentalan darahnya bagus. Tidak terjadi tiba-tiba darahnya menjadi kental. Ya, karena kalau darah kental, suplai oksigen ke organ-organnya terganggu, akhirnya yang ngalamin mudah capek, sesak nafas, dan sebagainya ya. Jadi omega 3 ini juga perlu sekali. Ya, itu aja. Thank you. Iya, terima kasih Bu Ria. Saya cuma pengen nambahin itu meme tadi yang mengenai tiroid ya, yang seperti Bu Ria bilang, kalau tiroid itu kan pengaruhnya sama tulang. Jadi itu tulang itu akan gampang keropos gitu. Itu memang benar gitu. Jadi saya udah mengalami, dokter udah pernah periksa. Dulu saya tulangnya jadi osteopenia gitu. Jadi kalau memang
ada yang kena tiroid, itu sebaiknya memang ditambah dengan kalsium. Karena kalau enggak, itu nanti tanpa disadari itu tulangnya tuh memang kan cepat keropos gitu loh. Jadi pegel, cuman pegel-pegel, tapi ternyata nggak bagus gitu. Nah ini saya juga kemarin juga ngalamin juga, tiba-tiba tuh setiap malam itu saya kram. Saya nggak tahu kenapa gitu, kram kok tiba-tiba kram. Saya memang udah beberapa waktu nggak minum kalsium gitu. Jadi pas saya juga kemarin minum obat tiroid, akhirnya saya mikir, oh baru keingetan, saya belum minum kalsium. Jadi saya minumin kalsium lagi, yang triaktif kalsiumnya Atomi itu bagus banget juga. Jadi begitu saya minum itu langsung loh, cepat banget tuh malam itu sampai sekarang pun udah nggak pernah kram-kram lagi gitu kakinya. Gitu. Jadi itu memang kalau dia kena tiroid sebaiknya tetap diimbangi dengan minum kalsium. Supaya kalsiumnya, tulangnya tetap kuat gitu. Terus, Yuli, ya. tanya, Ci, itu kalsiumnya minum sehari berapa, Ci? Saya minum 3. Karena saya juga hipertiroid, Ci. Jadi kapan hari per... Iya. Tapi saya ketahuannya belum lama sih, berapa 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun yang lalu. Dan waktu memang sih waktu minum obat tiroid itu saya sering kram di kaki, tapi saya nggak sadar itu apa sebabnya. Dan nggak mudeng, tapi sekarang udah nggak, ini lepas obat. Ya. Kalsiumnya berapa, Ci? Saya minum 3 kali, dosisnya 3 kali. Berarti pagi, siang, malam ya? Iya, pagi, siang, malam. Dan itu sangat membantu banget. Kalau dulu dokter juga selalu, waktu saya ke dokter pun dikasih, apa itu kal yang apa gitu ya. Jadi sekarang saya udah tahu, pada saat kita memang pas tiroidnya misalnya kena gitu ya, itu harus langsung diimbangi sama kalsium gitu. Supaya tulangnya kita tetap kuat gitu. Kalau saya sih dulu tiroid itu nggak sengajanya taunya gini ya. Saya itu kan kalau tidur itu cepat ya, malam gitu tidur sebentar gitu, ngomong-ngomong gitu kadang nggak nyampe 5 menit udah tidur. Tapi tiba-tiba dalam beberapa waktu itu mungkin semingguan ya mulai sadar nggak bisa tidur sampai jam 3 pagi, setengah 4 gitu. Kalau sudah gitu kan paginya kan saya pusing. Terus detak jantung itu 1 menit bisa 126, 127 gitu kan. Tiba-tiba nggak ngapa-ngapain, jantung berdebar-debar. Terus tiba-tiba kurus. Awalnya senang, loh kok bisa ya? Aku kok bisa kurus? Makanya biasa. Tiba-tiba kok kurus? Kurusnya bisa cepet banget itu. Orang-orang teman-teman dikira diet. Nah, tapi saya ingat, Cik Ria kan dulu pernah, Mami pernah tiroid, Cik Ria juga pernah tiroid kan. Jadi ketika itu saya sadar itu kira-kira gejala sudah jalan 2 mingguan, terus saya cek ke Prodia, saya ke dokter sudah bawa hasil gitu ya. Nah dari situ rambut dipegang gitu bisa rontok, kalau keramas itu takut, sisiran itu takut karena begitu disisir itu bisa banyak banget rontoknya itu. Terus keringetan deg-degan gitu ya. Yang nggak nyaman lagi itu ini metabolisme tubuh kita kan dipercepat ya. Makan itu belum selesai, sudah alarmnya bunyi, harus reaksi segera ke buang air besar. Nah, itu yang nggak nyaman. Jadi saya mau makan sehari berapa kali, makan belum selesai pasti lari ke belakang. Itu yang bikin nggak nyaman. Kalau kita lagi traveling gitu nggak nyaman sekali. Saya cuma dikasih ini sih, obatnya masih obat generik gitu. 6 bulan terapi. Tapi sudah bagus, obatnya stop. Tapi ya setiap 6 bulan sekali atau paling nggak 1 tahun sekali kalau pas general check up, saya mesti cek TSHS dan FT4. Itu sih, Ci. Thank you ya, Ci. Nanti coba saya ini kalsium ya. Iya, bagus itu, bagus banget. Memang sih terakhir juga saya ngalamin seperti yang itu ya. Orang bilang, oh, kamu kok bagus sih badannya gitu. Kamu mau hipertiroid dulu gitu. Jadi orang maunya tuh, dan memang benar sih terakhir gitu. Saya bisa 5-6 kali pokoknya sama seperti yang tadi Wiwit bilang. Begitu habis makan langsung, aduh, nggak enak banget. Sampai jadi semua orang tuh kepengennya kepengen kurus, saya kepengen gemuk gitu. Jadi setiap hari nimbang, aduh kok nggak naik-naik ya, aduh kok nggak naik-naik, turun nggak naik-naik. Jadi orang kebalikan sama orang-orang gitu ya. Jadi emang di situnya memang terakhir saya juga selalu periksa ini yang pakai apa tuh oximeter gitu, lihat. Jadi memang terakhir itu walaupun nggak tadinya sampai 100 gitu, memang nggak enak banget. Terakhir juga saya liatin masih kadang 80 berapa sampai dokter kasih saya obat tuh namanya propanolol. Propanolol itu untuk dia bilang
kan kasihan jantungnya, orang kamu nggak aktivitas tapi jantungnya larinya kencang banget gitu kan, kasihan gitu, sia-sia kerja jantung. Jadi saya memang terakhir dikasih namanya propanolol itu, begitu dikasih itu memang langsung detaknya itu 60, 63 gitu. Itu saya minum juga nggak rutin sih. Kalau lagi capek saya minum, kalau nggak juga enggak, untuk supaya jantungnya nggak terlalu kencang jalannya gitu. Iya, Nah, gitu. itu ada Bu Mawar ya. Mungkin Bu Mawar juga bisa share sesuatu ya, karena suaminya Bu